Pernah nggak sih kalian dengar tentang Holocaust? Ini bukan sekadar cerita kelam, tapi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah manusia. Bayangin aja, lebih dari 6 juta nyawa hilang dalam peristiwa ini. Mereka bukan cuma korban perang biasa, tapi target dari kebencian yang mengerikan dan sistematis. Kita mulai dari awal. Holocaust itu terjadi pada masa Perang Dunia Kedua, tepatnya saat Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler menguasai Jerman. Tapi jangan salah, tujuan utama mereka bukan sekadar perang, tapi menciptakan dunia yang mereka anggap murni. Nazi percaya kalau mereka adalah ras yang lebih tinggi, dan dari sinilah kebencian terhadap kelompok lain mulai tumbuh. Yahudi, Rom, kaum penyandang disabilitas, bahkan orang-orang yang pandangan politiknya berbeda, semua dianggap musuh. Lalu, gimana Nazi menjalankan rencana mereka? Mereka nggak main-main, loh. Di awal, Nazi mulai dengan mengeluarkan aturan-aturan yang bikin hidup orang Yahudi makin susah. Misalnya, dilarang kerja di pemerintahan, sekolah khusus Yahudi, bahkan toko-toko mereka diberi tanda agar orang-orang tahu mereka Yahudi. Setelah itu, Nazi mulai memaksa orang Yahudi pindah ke tempat yang disebut ghetto, kawasan kecil dan padat di mana mereka dipisahkan dari dunia luar. Kondisi di ghetto itu nggak manusiawi, mereka kekurangan makanan, sanitasi, dan kebebasan. Nah, kebencian ini nggak berhenti sampai di situ. Nazi punya rencana besar yang mereka sebut solusi akhir. Kedengarannya kayak rencana biasa, tapi inilah bagian paling mengerikan. Solusi akhir berarti pemusnahan total orang Yahudi di Eropa. Caranya? Nazi membangun kamp-kamp konsentrasi dan kamp kematian di berbagai wilayah Eropa, tempat di mana orang-orang ini dibawa dan dipaksa kerja sampai titik darah penghabisan. Ada juga yang langsung dieksekusi di kamar gas, tempat di mana ribuan orang meninggal dalam waktu singkat. Salah satu kamp terbesar adalah Auschwitz, yang terletak di Polandia. Di sini, puluhan ribu orang Yahudi dibawa dan dibunuh secara massal. Nggak cuma di Auschwitz, kamp-kamp lain seperti Treblinka, Sobibor, dan Majdanek juga jadi saksi bisu kebengisan Nazi. Di kamp-kamp ini, manusia diperlakukan seperti barang yang bisa dibuang kapan saja. Tapi gimana bisa ada begitu banyak orang yang kehilangan nyawa dan dunia nggak tahu? Itu pertanyaan yang sering muncul. Faktanya, Nazi melakukan semuanya secara rahasia, dan informasi terbatas waktu itu. Banyak orang di luar Jerman yang nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding-dinding kamp itu. Baru setelah perang hampir berakhir, tentara sekutu yang membebaskan kamp-kamp ini menemukan bukti mengerikan. Sisa-sisa manusia, pakaian, bahkan tumpukan sepatu dan kacamata para korban. Nah, tragedi ini nggak cuma meninggalkan luka dalam bagi korban yang selamat, tapi juga mengubah sejarah dunia. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia akhirnya sadar pentingnya menjaga hak asasi manusia. PBB kemudian dibentuk dengan tujuan untuk mencegah tragedi seperti ini terjadi lagi. Holocaust juga jadi alasan kenapa banyak negara, termasuk Jerman, sekarang begitu ketat dalam melawan kebencian dan diskriminasi. Lalu, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Holocaust? Yang jelas, tragedi ini mengingatkan kita untuk nggak pernah meremehkan bahaya kebencian. Holocaust adalah bukti nyata bagaimana kebencian yang dibiarkan bisa berubah menjadi mimpi buruk bagi seluruh dunia. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah sejarah semacam ini cukup untuk mengingatkan kita agar nggak mengulangi kesalahan yang sama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk konten sejarah dunia yang penuh pembelajaran lainnya.